Jadi kalau kita bicara perang opini itu sejak dari zaman dulu ya, zaman ribuan tahun yang lalu, zaman kenabian, zaman Rasulullah, zaman sahabat dan seterusnya ya. Jadi perang opini itu memang penting ya, sebelum perang real. Karena perang real itu mengorbankan banyak hal, dan ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau di zaman now itu adalah Amerika dan sekutu-sekutunya. Jujur mereka itu orang yang sebenarnya takut perang. Karena kenapa? Karena mereka itu nggak punya iman ya, kalau bahasa agamanya begitu. Kalau bahasa logikanya mereka itu takut pada orang yang punya iman. Kenapa demikian? Karena iman itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Meskipun mereka itu secara teknologi canggih, tapi mereka itu kan nggak punya iman. Mereka itu kalau dalam bahasa agama itu penuh dengan irtiabun. Irtiabun itu ragu-ragu. Nah, karena mereka sadar bahwa mereka nggak punya iman ya, dan mereka menyaksikan kebodohan itu, maka mereka membuat opini ya, itu. Nah, termasuk sekarang ini kalau kita bicara tentang opini, ini kalau kita lihat di medsos itu kan seolah-olah ya, seolah-olah itu para badut istana, para buzzer istana itu seolah mereka bersatu ya. Apalagi saya dapat WA dari salah satu sahabat di grup para asatid, para habaib, para ustadz itu, mereka memberikan komentar, wah mereka bersatu ya, kita umat Islam nggak pernah bersatu. Akhirnya saya bantah langsung, apaan bersatu? Abu Janda, Denny Siregar, dan kroco-kroconya Ferdinand Hutapean, dan itu mereka itu nggak pernah bersatu. Kelihatannya aja bersatu, mereka bersatu cari duit. Mereka itu penuh keraguan, mereka itu penuh dengan manipulasi, ketidakjujuran. Apanya yang bersatu? Dan mereka suka menipu orang lain, bahkan menipu diri sendiri. Orang yang suka menipu orang lain kan menipu diri sendiri. Hakikatnya kan mereka tahu bahwa apa tindakan mereka itu kan sebenarnya kan menipu ya. Jadi misalnya membela rezim diktator ini kan sebuah penipuan, menipu hati nurani demi duit ya. Makanya dalam bahasa hadis itu seperti anjing ya. Ya, saya teringat dengan pidatonya almarhum ya guru saya Kiai Haji Zainuddin MZ, yang saya sering setel berulang-ulang tahun 80 itu. Saya sudah penggemar beliau. Salah satu ceramah beliau itu adalah apabila pemimpinnya itu kejam dan diktator, itu diumpamakan seperti singa atau macan, harimau. Maka penegak hukumnya itu atau pengadilannya itu seperti anjing ya. Anjing, jadi anjing itu nggak bisa bedakan mana lawan mana kawan. Pokoknya anjing itu siapa yang ngasih tulang ya dia bela. Nah, termasuk buzzer istana ini kan siapa yang ngasih duit ya itu dibela, nggak peduli tuannya itu penjahat atau pejabat yang penjahat, garong harta rakyat yang membuat mereka tersikat, terlaknat, nggak peduli, yang penting ngasih duit. Jadi apanya yang hebat? Dalam tulisan saya bantah itu, meskipun saya serani seorang asatid habaib, kalau salah ya kita, apanya yang hebat ya? Mereka nggak pernah bersatu ya. Kalau toh mereka tertawa di dalam, misalnya ada Armando atau siapa itu tertawa dengan kelompoknya, itu tertawa dalam kepalsuan loh. Mereka itu suka bohong loh. Orang suka bohong itu masa bisa dipercaya? Masa suka dikatakan bersatu? Apanya yang bersatu? Mereka itu badut-badut istana yang nggak lucu ya. Ya, dirinya sendiri aja ditipu. Jadi orang kalau suka menipu orang itu berarti menipu dirinya sendiri. Kenapa? Ya kan orang menipu itu kan membohongi orang lain. Padahal membohongi orang itu sama dengan membohongi diri sendiri. Yang A dibilang B, yang B dibilang A, itu kan berarti membohongi diri sendiri. Nah, orang seperti itu sebenarnya orang yang tinggal menunggu waktu. Dia itu nggak pernah punya pegangan yang hebat. Dia itu nggak pernah hebat. Apanya yang hebat? Kalau toh sekarang dia belum dipenjara, belum di ini ya kan, biar Allah menambahkan dosa-dosa mereka, nanti oleh Allah dibikin yang namanya kesulitan yang lama sekali. Itu ada ayatnya, buka aja ya di dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang berbuat dolim itu memang sengaja oleh Allah panjangkan usianya supaya kedoliman itu bertambah-tambah, dan supaya mereka itu akan mendapatkan siksaan dunia dan akhirat. Apa nggak ngeri itu? Jadi itulah yang harus saya luruskan, bahwa meskipun umat Islam ini terpecah belah ya, itu
Bukan umat Islam saja yang terpecah belah, umat seluruh di muka bumi ini, kelompok orang Cina, orang Amerika, orang Inggris, orang agama Yahudi, Nasrani, Buddha, semua terpecah belah karena fitrahnya manusia itu suka berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan umat Islam suka berpecah belah, siapa bilang itu? Nggak ngerti orang seperti itu. Yang suka berpecah semua manusia, karena manusia itu sifat fitrahnya itu berbeda. Muncullah firqah-firqah itu dari dulu. Bahkan di dalam hadis Rasul menyampaikan dahulu kala orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71, orang Nasrani 72, orang Islam umatku 73. Itu menjadi hal yang biasa. Tapi Rasul menyampaikan bahwa semua masuk neraka dan satu yang masuk surga al-jamaah. Jadi al-jamaah ini menurut ulama ditafsirkan Ahlussunnah wal Jamaah. Oke lah, nggak masalah lah. Yang hadis ini juga ditafsirkan oleh hadis sendiri ya. Jadi kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba ya. Jadi seluruh umatku, kata Rasulullah, adalah akan masuk surga kecuali yang menolak. Waman aba, siapa yang menolak ya. Jadi Rasul menyampaikan bahwa seluruh umatnya Rasul yang masuk surga itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya ya, sesuai hadis. Nah sedangkan yang menolak Al-Quran dan As-Sunnah itulah orang yang masuk neraka. Orang yang menolak surga itu begitu. Jadi itu hadis ditafsir dengan hadis. Jadi kalau orang jadi umatnya Rasulullah itu sejak Rasulullah diutus sampai hari kiamat itu umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita lihat berarti sejatinya kalau bahasa agama itu orang-orang agama seluruh di muka bumi ini sebenarnya umatnya Rasulullah yang harus masuk Islam ya. Tapi ketika mereka menolak Islam, menolak kebenaran, ya udah mereka masuk neraka, itu aja. Karena ketika Rasulullah diutus itu sahabat yang tadinya orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka masuk Islam karena tahu di dalam kitab mereka disebutkan akan ada seorang nabi akhir zaman yang akan membawa kebenaran ya. Jadi Abdullah bin Salam ya. Jadi itu masuk Islam. Kemudian Waraqah ibnu Naufal sampai mengatakan yang pada saat itu beliau usianya tua sekali, ketika mendengar Rasulullah datangi malaikat Jibril, maka beliau menyampaikan, andai kata usiaku muda, aku akan bela ya, kamu, karena kamu akan dimusuhi umatmu ya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Jadi para nabi itu dimusuhi umatnya. Karena apa? Karena melawan kebatilan. Jadi para nabi itu menyampaikan kebenaran dan umatnya itu melawan kebenaran. Jadi mereka itu orang-orang batil. Persis seperti di zaman Nabi di Madinah, Huzai bin Akhtab itu sejatinya orang Yahudi pimpinan itu menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Nah ketika datanglah Nabi akhir zaman, ternyata datang dari orang Arab, padahal dia berharap yang datang itu adalah orang dari kalangan Bani Israel, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi yang lain. Ternyata kok datangnya dari Arab. Aduh, kecewa. Nah gara-gara nuruti kecewaan, nuruti nafsu, maka dia menjadi musuh abadi. Lebih parah lagi adalah dia menghasut anak buahnya untuk memusuhi Islam, dan termasuk orang-orang Nasrani ya. Jadi ingat, kebenaran itu milik Allah, dan kalau kita mencari kebenaran, insya Allah Allah akan kasih ya. Orang Nasrani, Yahudi, siapapun kalau mencari kebenaran pasti Allah kasih, karena Allah itu maha pemberi kebenaran, Allah maha memberi petunjuk. Jadi kenapa orang-orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, seluruh muka bumi ini, bahkan ateis itu masuk Islam? Karena mereka mencari kebenaran ya. Kisahnya Muhammad Ali, Mike Tyson ya, kisahnya Lauren Booth, kisahnya Eddie Wood dan seterusnya, itu mereka mencari kebenaran. Kalau orang nggak mencari kebenaran ya nggak dapat petunjuk lah, namanya juga nggak mencari ya. Kisahnya Dewi Sandra atau Dewi Jul atau Dewi yang lain yang mencari kebenaran, ya Allah kasih. Kalau orang mencari keburukan, ya Allah kasih keburukan, dan mintanya keburukan. Seperti koruptor kan mintanya harta koruptor, ya udah dikasih aja, meskipun dia akan mendapatkan siksaan yang pedih ya begitu. Jadi ini perang opini, maka kita harus melawan dengan opini. Jadi dakwah ini adalah dakwah opini ya. Kita sampaikan Islam, negara Islam dan syariat Islam itu datang dari Allah, akan menang meskipun orang-orang kafir membencinya. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Jadi telah datang kebenaran, dan kebenaran itu akan menang, maksudnya Islam akan menang ya.
dan sesungguhnya kebatilan itu kan hancur, dan Allah mengutus Rasulnya yakni Muhammad untuk memenangkan dari seluruh agama yang ada, meskipun orang kafir, orang munafik, orang fasik membencinya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.